Hai, perkenalkan nama saya Kade Ayu Francisca dengan NIM 859501242. Pada praktikum ini kita akan membahas tentang praktikum udara. Nah, alat dan bahannya 2 buah lilin, kemudian mangkuk, piring, 2 gelas berukuran berbeda, kemudian stopwatch, kita menggunakan HP. Nah, yang pertama itu kita akan nyalakan lilin terlebih dahulu. Kita nyalakan lilin. Oke, angin ya. Nah, pada praktikum kali ini kita akan bahas tentang udara. Pertama, kita sudah menyalakan 2 lilin. Kemudian kita tutup dengan perlahan. Gelas yang kecil dulu ya. Kita hitung. Kita tutup. Nah, berapa lama dia akan mati? Oke, stop. Kemudian yang kedua, selanjutnya kita hitung lagi. Kita hitung. Ya, dia akan mati dengan waktu yang berbeda. Kemudian selanjutnya, baik video yang kedua, yaitu kita letakkan mangkuk kaca yang sudah berisi air. Kemudian nyalakan. Kita tutup dengan gelas. Kemudian kita amati apa yang terjadi dengan menggunakan waktu. Berapa lama dia akan mati. Dari percobaan tadi dapat disimpulkan, dinyatakan ditutup dengan gelas maka api akan segera padam. Hal ini disebabkan karena tidak ada atau terbatasnya udara di dalam gelas tersebut, sehingga dia pada saat ditutup dia akan meredup atau perlahan akan mati. Berbeda halnya dengan lilin yang terbuka, dia tetap menyala karena dia terkena udara. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembakaran atau api sangat memerlukan udara. Artinya, api tidak dapat dinyalakan di tempat yang kedap udara atau di tempat yang tidak ada udaranya, misalnya seperti di ruangan ber-AC. Setelah tadi saya menggunakan stopwatch bertahap untuk tetap di ruangan kedap udara, dia hanya bertahan 4-5 detik saja, bahkan sampai 3 detik. Sedangkan lilin yang terbuka dia bisa menyala selama tidak ada angin yang kencang atau tidak ada yang meniupnya. Kemudian udara menekan tinggi ke tempat rendah seperti yang dipraktekkan tadi ini di mangkuk. Dapat disimpulkan air dalam mangkuk akan tertarik semua ke dalam gelas kaca, sehingga sisa ruangan pada mangkuk di luar gelas akan tampak kering tanpa air. Bersamaan dengan tertariknya air ke dalam gelas, maka api pada lilin nomor 1 akan padam perlahan. Sedangkan dari pernyataan nomor 2 dapat disimpulkan bahwa api tidak dapat menyala jika tidak ada udara. Demikian praktikum yang saya buat dengan menggunakan alat sederhana tentang udara. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.
jenis batuan beku yang berasal dari hasil pembekuan magma yang berasal dari permukaan bumi. Batu andesit ini memiliki warna abu-abu dengan berbintik putih-putih. Struktur batuan dalam batuan ini berbentuk masif, dalam artian tidak menunjukkan ada paradigma lain yang tertanam dalam batuan aksip nih. Untuk tekstur batuan ini terdapat batuan kecil yang mengenang mineral glass sehingga memiliki kristal yang teksturnya sangat kasar. Bahkan saat diamati, saat dipegang terasa sangat kasar di kulit dan cukup berat dan cukup materialnya. Kemudian batu andesit ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, termasuk banyak dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan dan megah dan kokoh seperti candi dan piramida. Batu apung. Jenis batu apung termasuk batuan beku. Batuan ini biasanya itu berwarna putih keabuan. Struktur batuannya itu meteoridan, yakni mempunyai sebuah lubang-lubang bos yang telah terisi oleh mineral sekunder atau motor pasca pembekunya magma. Tekstur batuan ini kasar-kasar serta berpori-pori atau berlubang-lubang atau berrongga. Bahkan saat diamati warna batuannya putih sangat jelas dari kejauhan, mempunyai tekstur yang kasar serta pori-pori longga yang dapat dijumpai di semua tempat. Sementara untuk nilai ekonomisnya biasanya batu apung ini banyak digunakan sebagai hiasan dinding, untuk biasa hiasan kolam ikan atau dijadikan alat kosmetik. Kemudian batu skoria termasuk batuan beku ekstrusi, di mana batuan ini terbentuk di permukaan kerak bumi dengan proses pendinginan dan proses pengerasan dan lebih cepat dibandingkan dengan batuan beku intrusi. Warna batuan ini yaitu hitam atau batuan mafic. Struktur batuan ini kompak berongga-rongga dengan silika sekitar 5% dan kaustik sekitar 10%. Tekstur batuan ini textucular atau agak berongga-rongga kasar. Bahkan saat diamati permukaannya kasar dan terdapat rongga-rongga. Nilai ekonomisnya itu batu skoria digunakan untuk agregat kasar beton ringan. Kemudian selanjutnya batu basal merupakan batu jatuhan beku. Memiliki warna yang hitam keabu-abuan, bertekstur analitif. Dan masih banyak lagi jenis-jenis batu yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara spontan, namun di praktikum ini saya bisa menggambarkan atau mengambil beberapa jenis bebatuan yang ada. Terima kasih.